Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Indra Safri yang ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih dari Timnas Indonesia yang akan bermain di SEA Games pada bulan Desember nanti yang diselenggarakan di Thailand. Kalau bagi saya, ini bukan kabar yang mengejutkan teman-teman, karena sebelumnya memang sudah ada rumor, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa kemungkinan bukan Gerald van den Berg yang akan menjadi pelatih bagi Timnas Indonesia di SEA Games. Bahkan informasi ini sudah saya dapat sebelum Timnas Indonesia U23 bermain di kualifikasi Piala Asia U23. Dan memang saya pikir Indra Safri adalah pilihan yang ideal ketika memang kita tahu bahwa belum ada lagi pelatih lokal yang punya track record seperti Indra Safri. Apalagi ada kepentingan bagi Timnas Indonesia kita untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada tahun 2023 lalu juga bersama Indra Safri. Meskipun sebelumnya saya berharap agar Nova Arianto yang diberikan kesempatan untuk melatih Timnas di SEA Games. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Nova Arianto juga akan sibuk dalam beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 yang nanti akan bermain di Piala Dunia U17 pada bulan November. Sehingga dengan waktu yang mepet tentu tidak memungkinkan bagi Nova Arianto untuk menyiapkan tim yang nanti akan berjuang di SEA Games. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga PSSI menunjuk Indra Safri. Karena selain juga dia punya track record yang memang proven atau telah terbukti lah ya, dia punya track record prestasi di level ASEAN, dia juga adalah sosok pelatih yang senior. Artinya sebagai sosok pelatih yang senior, Indra Safri ini punya kelebihan dalam melatih anak-anak muda. Dan kita tahu pemain-pemain yang diturunkan di Piala AFF U23 lalu dan juga di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23 adalah pemain-pemain yang rata-rata usianya adalah 21 tahun. Dan saya pikir memang kemungkinan Indra Safri akan memilih kembali pemain-pemain yang sebelumnya berjuang bagi Timnas Indonesia U23. Walaupun saya berharap ada regenerasi yang dilakukan dalam kesempatan kali ini, yaitu memberikan peluang kepada pemain-pemain yang usianya di bawah 21 tahun. Ya, mungkin antara usia 19 dan 20 tahun, agar kita juga bisa melihat bakat dari pemain-pemain muda lainnya yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan di Piala AFF atau kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 lalu. Karena tentu kita ingin agar lebih banyak pemain-pemain muda yang diorbitkan, yang juga mendapatkan jam terbang untuk membela Timnas Indonesia. Namun ketika saya berpikir lebih dalam, ya memang kita sebetulnya tidak punya banyak pemain bertalenta di level usia muda. Ada sih, tapi kan di level U17 ini akan berjuang di Piala Dunia. Tapi setelah level U17, ya saya pikir belum ada ya pemain-pemain yang bertalenta seperti dulu lah. Ketika Indra Safri membawa Timnas Indonesia U19 itu menjadi juara Piala AFF tahun 2013, kemudian juga membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia yang dimainkan pada tahun 2014 lalu. Dan memang faktanya bahwa Indra Safri sejauh ini masih kesulitan untuk bisa meracik taktik di level Asia. Kita tahu pada Piala Asia tahun 2014 lalu, Timnas Indonesia U20 kita bahkan sulit sekali untuk bisa meraih kemenangan. Kalau nggak salah, di turnamen tersebut Timnas Indonesia kita tidak mendapatkan satupun poin dan hanya mencetak 2 gol. Dan juga sebelumnya di awal tahun ini kan Indra Safri kembali membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia, tapi hanya mendapatkan 1 poin lawan Yaman, dan itu pun di sebuah pertandingan yang sebetulnya Yaman bermain jauh lebih baik dan Timnas Indonesia U20 hanya bisa mencetak 1 gol melalui Jan Schraven ya. Kalau nggak salah itu lawan Uzbekistan. Jadi memang di level Asia masih kesulitan Indra Safri, dan pernah juga kan sebelumnya di Asian Games sama juga. Berantakan lah kalau menurut saya permainannya. Tapi kalau di level ASEAN, ya Indra Safri adalah Don Carlo lah, istilahnya Carlo Ancelotti-nya di level ASEAN. Karena memang terbukti bukan saja dia bisa meraih emas bersama Timnas Indonesia pada SEA Games 2023 lalu, tapi juga sebelumnya membawa Timnas Indonesia lolos ke final pada tahun 2019. Jadi memang sudah terbukti bahwa Indra Safri ini punya kemampuan untuk meracik taktik di level ASEAN. Apalagi tentu dia nanti akan memilih tim yang kompeten untuk bisa mempelajari kekuatan dari tim lawan. Dan memang Gerald van den Berg kabarnya tetap dipertahankan karena memang dia dikontrak untuk durasi 2 tahun ya. Jadi dia tetap dipertahankan sampai masa berakhir kontraknya.
Tapi saya pikir ada baiknya juga nanti Gerald Vandenberg juga memantau tim ini yang bermain di SEA Games. Kalau perlu nonton langsung di Thailand. Artinya ikut melihat dong bagaimana para pemain muda kita itu berjuang. Dan mungkin juga ya karena memang sebelumnya dia juga melatih para pemain ini juga bisa memberikan masukan kepada Indra Safri. Gak ada salahnya juga saya pikir. Walaupun tentu dia tidak menjadi bagian dari tim kepelatihan ya. Atau nanti jika ada keputusan lain lah. Tapi saya pikir gak ada masalah juga jika mereka berkomunikasi untuk bisa menyatukan visi supaya membawa timnas Indonesia U23 atau U22 lah nanti yang dipilih bisa mempersembahkan medali emas lagi. Apalagi kita tahu di setiap kali timnas Indonesia itu bermain di event manapun, tentu kita ingin agar timnas Indonesia kita itu bermain sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik. Maka itu saya pikir gak ada salahnya ketika kita berharap agar timnas Indonesia kita di level senior, di level U23, di level U19, dan juga di level U16 bisa menjadi juara dari Piala AFF. Tapi bukan berarti kita harus menuntut. Nah, kenapa? Karena sekarang kita tahu bahwa targetnya itu lebih tinggi. Nah, targetnya itu adalah untuk membawa timnas Indonesia kita di semua level agar terbiasa bermain di level Asia. Ketika para pemain kita terbiasa bermain di level Asia, tentu itu yang akan membentuk mentalitas mereka. Apalagi kalau bisa mereka lebih sering bermain away. Tapi saya juga lagi tunggu nih nanti pemain-pemain yang dipilih nih sebetulnya siapa? Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ada sekitar 50 pemain dulu yang akan dipanggil. Baru nanti diseleksi. Nah, ini kita tunggu nanti ada nggak pemain diaspora juga yang dipanggil. Nah, tapi lagi-lagi nih terkait juga dengan jadwal kompetisi di luar. Kecuali memang para pemain tersebut sudah bermain di dalam negeri kan, ada Jan Sravan, ada Rafael Strijk. Tapi kalau yang di luar nih, seperti ada Mauro. Nah, mana tahu kalau Mauro mau dipanggil, nah dia dilepas gak oleh klubnya. Tapi kalau dilepas bagus juga, gak ada masalah juga menurut saya main di SEA Games, gak ada salahnya. Biar dia bisa membentuk chemistry, karena yang kita harapkan para pemain ini yang nanti bermain di SEA Games juga bisa diorbitkan ke level senior. Jadi memang mereka mendapatkan jam terbang yang lebih dari cukup. Tapi belum tentu juga pemain seperti Jan Sravan atau juga Rafael Strijk akan dilepas karena kompetisi sepengetahuan saya nanti masih berjalan, gak diliburkan. Ini kan beda ya dengan timnas senior yang akan bermain di round 4. Kompetisi pekan ini atau pekan ke-8 itu kan diliburkan. Artinya ditunda dulu. Supaya para pemain yang dipanggil dari kompetisi lokal itu bisa gabung dengan timnas lebih cepat dan juga bisa mengikuti rangkaian persiapan dari timnas. Saya pikir itu adalah langkah yang bijak, tapi saya berharap sebetulnya kalau bisa pemain-pemain yang dari Eropa juga bisa dipanggil lebih cepat gitu. Karena kenapa? Karena timnas Indonesia senior kita itu mayoritas sekarang diperkuat, atau inti kekuatan dari timnas Indonesia senior kita adalah pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri. Jadi saya kira PSSI mungkin bisa juga lobby nih ke klub-klub di luar, agar para pemain kita itu dilepas lebih awal. Jadi bagus, tapi kalau cuma liga domestiknya diliburkan, ya berapa banyak para pemain kita yang dari liga domestik yang akan dimainkan? Gak banyak, 3 lah maksimal saya pikir nanti di round 4. Ya siapapun itu nanti yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Tapi seandainya yang pemain-pemain di luar negeri itu bisa mendapatkan dispensasi, wah itu udah luar biasa bagi timnas Indonesia senior kita. Tapi kembali ke timnas yang akan bermain di SEA Games, ya kita tahulah lawan yang terberat adalah Vietnam dan juga Thailand. Yang sebelumnya kita tahu di final 2019 kalah kan Indonesia lawan Vietnam yang pada saat itu pelatihnya Indra Safri, tapi pada tahun 2023 lalu itu luar biasa loh. Sapu bersih loh Indonesia, mulai dari fase grup, kemudian sampai ke semifinal dan final kan, menang terus, bahkan Thailand dikalahkan dengan skor 5-2, walaupun penuh perjuangan pada saat itu. Tapi ya oke, kalau di level Asia ini bagus, kalau di level Asia ini ya memang masih menjadi persoalan. Jadi saya pikir nih, nggak ada lah yang namanya kontroversial atau juga perdebatan yang panjang yang perlu dilakukan. Tapi satu hal yang perlu nanti kita tunggu adalah cara bermain. Karena sebetulnya kalau saya perhatikan cara bermain dari timnas Indonesia U19 dan U20 yang sebelumnya dilatih oleh Indra Safri, yang menjadi juara dari Piala AFF, kemudian lolos ke Piala Asia baru-baru ini, itu tidak beda jauh dengan cara bermain timnas Indonesia U23 yang baru saja bermain di Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia U23 sama. Ball possession, memberikan bola ke sayap, crossing. Nah, saya harapkan ada sedikit modifikasi permainan dengan seiring berkembangnya strategi dan taktik permainan di dunia sepak bola. Itu yang saya harapkan. Karena dengan taktik yang monoton yang saya khawatir nih, dengan juga berkembangnya banyak negara di kawasan ASEAN, mereka juga akan bisa mudah membaca strategi dari Indonesia jika memang tidak beda jauh dengan Gerald Vandenberg. Artinya ya ball possession menjadi salah satu strategi andalan dari Indra Safri yang sebetulnya nggak salah.
Tapi kadang-kadang ball possession seperti itu akan menyulitkan tim juga ketika berhadapan dengan lawan yang bermain low block. Dan satu hal lagi kita tahu bahwa striker. Nah, striker ini nanti siapa yang akan dibawa? Ya kalau bisa memang semua pemain yang dipilih adalah dari kompetisi domestik juga bagus, ya. Atau mungkin nanti akan ada penambahan pemain diaspora, kan kita tidak akan pernah tahu. Sebab targetnya adalah mempertahankan medali emas. Jadi walaupun ya memang kita sekarang ini melihat Indra Safri kembali dipilih, ya karena siapa lagi pelatih lokal? Ya kan bahkan di Liga Domestik, di Super League, emangnya ada berapa banyak pelatih lokal? Cuma satu kan, Henry Susilo yang melatih Malut United. Lebih banyak di Liga 2. Ya artinya memang secara kualitas untuk saat ini mungkin pelatih lokal ini di kompetisi atau strata tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia ini belum dipercaya. Ya kalaupun dipercaya seberapa jauh mereka bisa membawa prestasi karena ada tekanan juga dari supporter. Jadi saya pikir dalam hal ini PSSI tidak mau juga berspekulasi atau juga melakukan percobaan dengan menunjuk pelatih lainnya, tapi dipilih pelatih yang syarat berpengalaman yang diharapkan bisa kembali mempersembahkan medali emas nanti pada bulan Desember. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.